Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Sancang Bali. Oke teman-teman, jadi untuk kesempatan kali ini, di sini kita akan sedikit sharing atau berbagi tentang bagaimana cara membuat bahan programan sancang yang sudah mencapai di tahap gerak dasar seperti terusan cabang teman-teman ya, atau terusan cabang induk. Nah, di sini kita kebetulan ada satu bahan yang sudah kita program hampir 1 tahun kurang lebih teman-teman. Nah, ini adalah bahan programan sancang yang konsepnya sedikit agak bogel teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk cara program awalnya, kita siapkan dulu bahan cangkokan seperti cangkokan beberapa ruas maupun seperti cangkokan luas pucuk teman-teman ya. Nah, jadi kita cangkok dulu di salah satu batang induk sancang, dan setelah kita cangkok, kita program dulu di dalam plastik polybag teman-teman ya. Nah, kita program dulu selama 2 bulan di dalam plastik polybag. Nah, ketika di situ nanti sudah tumbuh tunas kisaran 20 cm lebih, baru kita lanjutkan ke lahan ground seperti ini teman-teman ya. Jadi kita program lanjut di lahan grounding atau lahan yang agak luas. Nah, untuk media di sini kita hanya menggunakan media yang berada di sekitaran rumah saja teman-teman, seperti media tanah humus, pasir kali, maupun pupuk kandang teman-teman ya. Jadi 3 unsur media itu kita campur, tetapi di bagian atas kita usahakan kasih media seperti pasir kali saja teman-teman ya. Nah, ketika sudah kita program di dalam lahan ground seperti ini, kalau sudah berusia 2,5 bulan, kita wajib melakukan tahap seleksi atau pemilihan akar teman-teman ya. Jadi kita pilih akarnya beberapa, atau kita seleksi yang tidak kita pakai teman-teman ya. Nah, setelah kita pilih, kita besarkan untuk akar-akar yang sudah kita pilih. Nanti ketika sudah membesar, kurang lebihnya lagi 2,5 bulan atau lagi 3 bulannya, kita lanjut melakukan tahap pemangkasan atau tahap konsep gerak dasar di bagian atas teman-teman ya. Nah, jadi caranya kita cangkok dulu untuk terus-terusan batang induk di bagian atas seperti cangkok susun. Nah, kita cangkok dulu. Setelah kita cangkok, kita panen, dan kita lanjut melakukan pemangkasan ekstrim di bagian bawah teman-teman ya, atau pemangkasan yang sangat pendek sekali. Nah, jadi di situ ketika sudah kita pangkas, kita carikan pertumbuhan tunas-tunas baru teman-teman ya. Nah, ketika nanti sudah tumbuh pertumbuhan tunas baru, kita lanjut melakukan tahap seleksi atau pemilihan teman-teman ya. Kita pilih 2 tunas saja teman-teman ya. Nah, kita pilih 2 tunas dan kita besarkan. Nah, setelah nanti sudah mulai agak besar, kurang lebihnya lagi 2 atau 3 bulan, kita lanjut melakukan tahap pemangkasan akar beberapa teman-teman ya. Jadi kita tahap akarnya beberapa untuk membuat terusan anak akar maupun terusan cabang akar teman-teman ya. Jadi kita pilih 2 saja untuk pecahan cabang akarnya itu. Nah, setelah kita pilih, kita lanjut memperbesar terusan cabang di bagian atasnya. Nah, ketika nanti sudah pembesarannya sesuai atau seimbang dengan batang induk, kita lakukan hal pertama seperti pemangkasan
terusan cabang pertama teman-teman ya. Jadi kita pangkas dulu terusan cabang pertamanya, dan untuk terusan batang induk kita perbesar dulu teman-teman ya. Nah, setelah kita pangkas dan sudah muncul pertumbuhan terusan cabang baru untuk di bagian terusan cabang pertama. Nah, ketika masih dalam program membuat terusan cabang baru atau memperbesar batang terusan induk, di situ di bagian bawah kita juga sambil melanjutkan tahap pemangkasan akar teman-teman ya. Jadi untuk tahap pemangkasan akar itu kita pangkas secara bertahap juga teman-teman ya. Seumpama kita memilih akar 8 atau 6, kita pangkas dulu 3. Nah, setelah yang kita pangkas itu sudah tumbuh dan agak besar, baru kita lanjutkan melakukan tahap pemangkasan yang lain teman-teman ya. Nah, untuk akar dominan juga kita sesuaikan pembesarannya teman-teman ya. Kalau ukurannya belum besar, kita jangan pangkas dulu teman-teman ya. Nah, jadi untuk cara program awalnya seperti itu teman-teman ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk bahan ini kebetulan di sini untuk ukuran terusan batang induk saya rasa sudah lumayan cukup untuk pembesarannya. Jadi kita akan lanjutkan untuk penahapan terusan batang induknya teman-teman ya. Jadi kita akan pangkas agar nanti kita bisa mencari terusan cabang baru teman-teman ya, seperti terusan cabang ke bagian mahkota atau ke bagian kerangka mahkota, maupun terusan cabang kedua dan cabang background belakangnya teman-teman ya. Nah, untuk bahan ini sebelum kita lanjutkan di bagian atas, kita akan cek kembali untuk di bagian bawah dulu teman-teman ya, atau di bagian perakaran, agar nanti kita bisa sambil melakukan tahap kontrol atau seleksi akar-akar yang tidak kita perlukan teman-teman ya. Nah, kita akan bongkar dulu di bagian bawahnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk kondisi perakarannya seperti ini, namun di situ nampaknya ada satu akar yang mengalami sedikit pembusukan teman-teman ya, tetapi tidak masalah teman-teman. Yang penting di sini kita sudah bisa sedikit menjaga untuk akar-akar yang khusus teman-teman ya, seperti akar yang agak dominan atau di bawah bagian terusan cabang, dan di bagian depan teman-teman ya, atau di bagian belakangnya juga. Nah, jadi untuk bahan ini kita akan lanjutkan tahapannya, yaitu tahap pemangkasan terusan batang induk teman-teman ya.
Nah, oke teman-teman, jadi untuk proses pemangkasan terusan batang induk sudah kita lakukan tadi. Nah, jadi di sini nanti kita tinggal mencari terusan cabang baru dari sini teman-teman ya. Untuk kita jadikan terusan cabang yang akan menjadi kerangka mahkota di bagian atas nanti teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan kita ada satu tunas cabang yang bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan terusan cabang kedua nanti teman-teman ya. Jadi ini nanti kita akan kondisikan sedikit atau kita angkat, dan di bagian belakang nanti kita akan coba cari di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan saja bisa tumbuh di situ nanti. Nah, jadi untuk konsep bahan sancang ini kurang lebihnya nanti dia seperti konsep kayak pohon informal teman-teman ya. Namun di sini agak sedikit bogel teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk sharing kali ini semoga bisa cukup bermanfaat. Nah, kita akan cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam bonsai.